Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan fisik peserta didik. Dengan anggota kelompok saya sendiri Rahmat Hidayat, Faiza Adita Aulia, dan pertumbuhan fisik peserta didik. Pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pengertian peserta didik. Pengertian peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gita Mutiara. Kepada Gita Mutiara kami persilahkan. Karakter perkembangan fisik peserta didik. Keadaan berat dan tinggi badan anak usia sekolah atau usia 6 hingga 10 tahun pada masa ini, peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. 2. Masa pubertas atau usia 10 hingga 14 tahun, menurut sejumlah ahli perkembangan pada anak perempuan, pubertas terjadi sekitar usia 10 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki terjadi pada usia sekitar 12 tahun. 3. Perubahan fisik pada masa pubertas. Terjadi perubahan fisik secara dramatis atau apa yang disebut dengan growth spurt, yaitu percepatan pertumbuhan. 4. Proporsi tubuh. 5. Kematangan seksual. A. Perubahan ciri-ciri seks primer. Anak laki-laki kemungkinan untuk mengalami penyemburan air mani. Pada anak perempuan, perubahan ciri-ciri seks primer ditandainya dengan munculnya periode menstruasi. B. Perubahan ciri-ciri seks sekunder. Tumbuhnya jakun, kumis, dan dada melebar pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan terlihatnya payudara dan panggul yang membesar. 6. Perkembangan motorik anak usia sekolah dasar. Pada usia 10 hingga 12 tahun, anak-anak mulai memperlihatkan keterampilan manipulatif menyerupai kemampuan orang dewasa. Masa pubertas. Pada masa pubertas, kekuatan otot anak akan berlipat ganda seiring dengan semakin banyaknya jumlah sel-sel otot baru yang dibentuk, jumlahnya lebih banyak daripada anak perempuan, sehingga tidak heran kalau anak laki-laki biasanya lebih kuat dibandingkan dengan anak perempuan. Slide selanjutnya dibaca oleh Faiza. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kecerdasan dan temperamen merupakan aspek-aspek yang paling banyak ditelaah yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh keturunan. A. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak manusia belum lahir hingga ia dewasa. B. Kecerdasan intelek. Intelek merupakan kata lain pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. C. Temperamen atau emosi. Temperamen adalah gaya atau perilaku karakteristik individu dalam merespon. D. Sosial. Perkenalan dengan orang lain dimulai dengan mengenalnya ibu, kemudian mengenal ayahnya dan saudara-saudaranya, dan akhirnya mengenal manusia di luar keluarganya. E. Bahasa. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. F. Bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. G. Sikap, nilai, dan moral. Tujuan dari proses belajar kelompok menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan kognitif, penguasaan nilai dan sikap afektif, dan penguasaan psikomotorik. H. Interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rahmat Hidayat. Isu-isu dalam perkembangan fisik. Nature and nurture. Nature atau alam sifat dasar dapat diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaan. Sedangkan nurture, pemeliharaan atau pengasuhan, dapat diartikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Kaplan 2002. Dasar-dasar genetik perkembangan fisik.
Penentuan sifat bawaan mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam dua hal, yaitu faktor keturunan membatasi sejauh mana individu dapat berkembang dan sifat bawaan sepenuhnya merupakan masalah kebetulan. Interaksi hereditas dan lingkungan dalam perkembangan fisik. Menurut Santrock 1996, para ahli genetika perilaku penyebutkan tiga cara hereditas dan lingkungan dalam berinteraksi. A. Passive genotype. Environment interaction, yakni interaksi genotip dan lingkungan secara pasif. Evocative genotype environment interaction, yakni interaksi genotip dan lingkungan secara evokatif. Active genotype environment interaction, yakni interaksi genotip dan lingkungan secara pasif. Untuk slide selanjutnya, kami persilakan kepada Gita Mutiara. Perkembangan otak dan implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan. Perkembangan otak mulai terjadi sejak masa parental, yakni kira-kira 25 hari setelah konsepsi. Pada masa awal perkembangan ini, otak terlihat baru seperti sebuah tabung yang tidak rata dan sangat halu. Sekitar usia 5 hingga 20 minggu dari perkembangan janin dalam kandungan, bagian dalam dari ruang-ruang otak ini mulai memproduksi sel-sel neuron. Ketika dilahirkan, otak bayi memiliki 10 miliar neuron. Pada usia 8 tahun, ukuran otak anak sudah dapat dikatakan sempurna. Tetapi cara kerjanya secara terperinci di dalam otak masih memerlukan waktu untuk berkembang penuh pada usia sekolah dan remaja. Perkembangan otak banyak terjadi pada wilayah korteks, suatu wilayah otak di mana anak dapat mengontrol tingkah lakunya sendiri. Implikasi perkembangan otak terhadap lingkungan. Seiring dengan bertambahnya usia anak, proses pembelajaran seharusnya lebih mendorong anak untuk mencari dan meneliti apa yang dikehendakinya. Pembelajaran seperti ini akan mendorong anak untuk berpikir, mengamati, merenungkan, dan menemukan secara kreatif. Sebaliknya, proses pembelajaran harus jauh lebih dari upaya menjejalkan pengetahuan ke dalam otak anak. Penjajalan pengetahuan secara berlebih akan mengganggu pemahaman dan melelahkan otak anak. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil diskusi kami mengenai perubahan fisik peserta didik. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.